Di tepi laut utara Jawa, di antara ombak dan angin pesisir, lahirlah seorang pemimpin berjiwa ulama, seorang ulama berjiwa pemimpin. Dialah Sunan Gunung Jati, bernama Syarif Hidayatullah, yang menautkan iman dengan kekuasaan dan dakwah dengan kebijaksanaan. Sunan Gunung Jati berasal dari darah mulia, keturunan Rasulullah dari jalur Hasan dan Husain, namun kemuliaannya tak ia banggakan. Ia memilih hidup untuk mengabdi, menjadikan ilmu sebagai mahkota dan akhlak sebagai singgasana. Sejak muda, ia mengembara menuntut hikmah. Ke Makkah dan Madinah, menyerap cahaya tauhid hingga ilmunya matang dan jiwanya siap kembali menyinari tanah Nusantara. Ketika ia tiba di Cirebon, ia melihat masyarakat yang beragam keyakinan. Sunan Gunung Jati tak datang dengan amarah, melainkan dengan kebijaksanaan. Ia mengajarkan Islam melalui perdagangan yang jujur, hubungan sosial yang adil, dan akhlak yang menyejukkan. Cirebon pun tumbuh, bukan hanya sebagai pusat dakwah, namun juga sebagai kesultanan Islam. Sunan Gunung Jati memimpin dengan hati, menegakkan hukum dengan keadilan, dan mengikat rakyat dengan kasih sayang. Ia berkata, agama dan kekuasaan adalah amanah. Jika salah satu dikuasai nafsu, maka rakyatlah yang terluka. Maka ia memerintah dengan musyawarah, menasehati raja-raja, dan mengingatkan penguasa agar takut kepada Allah lebih dari takut kehilangan tahta. Dakwahnya tak berhenti di Cirebon. Cahaya itu menjalar ke Banten, hingga melahirkan Kesultanan Banten yang kokoh dalam Islam. Sunan Gunung Jati menanam pondasi, murid-muridnya menyempurnakan bangunan. Ia juga memahami budaya, tradisi tidak ia hancurkan, namun ia bersihkan. Upacara, seni, dan adat diisi dengan nilai tauhid, agar Islam tumbuh sebagai rahmat, bukan ancaman. Di usia senja, Sunan Gunung Jati lebih banyak berdiam, berzikir dalam sunyi, berdoa untuk umat. Langkahnya melambat, namun doanya melangit, menjadi pagar tak terlihat bagi tanah yang ia cintai. Saat wafatnya tiba, ia dimakamkan di Gunung Sembung, yang kini dikenal sebagai Gunung Jati. Ribuan peziarah datang, bukan untuk memuja jasad, melainkan meneladani jejak hidup. Jejak seorang wali yang menyatukan dakwah dan kepemimpinan. Jejak seorang ulama yang menjadikan kekuasaan sebagai jalan ibadah. Wahai generasi penerus, belajarlah dari Sunan Gunung Jati, bahwa Islam harus ditegakkan dengan ilmu dan adab, bahwa kekuasaan tanpa iman akan runtuh, dan iman tanpa kebijaksanaan akan kehilangan arah. Dari pesisir Cirebon, pesan itu terus bergema. Pimpinlah dengan adil, dakwahkan dengan hikmah, dan jadikan hidup sebagai pengabdian kepada Allah.